We bring order from chaos. If everything is permitted, no one is safe. Even the devil can quote scripture to suit his own purposes. Halo semua, selamat datang di Radio Lore Games. Di segmen ini, kita akan coba bahas kembali lore dari berbagai macam video games yang dirasa menarik. Perlu diingat, video ini akan berisi spoiler dari keseluruhan game Assassin's Creed Rogue dan major spoiler dari seri Assassin's Creed 1, 3, dan Revelation. Kali ini kita akan membahas sebuah pengkhianatan yang menghadapkan kita pada dua pilihan sulit. Antara kesetiaan pada Ordo Assassin yang kita kenal selama ini, atau akal sehat kita yang mulai terusik dengan tindak tanduk Ordo Assassin yang mulai melampaui batas. Sebagaimana yang dirasakan oleh Shay Cormac, tokoh utama kita. Sebagai pengenalan awal bagi kalian yang belum terlalu familiar dengan series ini, di semesta Assassin's Creed terdapat dua kubu yang menjadi musuh bebuyutan sejak lama. Kedua kubu itu adalah Ordo Persaudaraan Assassin dan Ordo Ksatria Templar. Keduanya telah berperang dalam sebuah konflik panjang untuk memperebutkan sebuah artefak bernama Piece of Eden. Sebuah artefak kuno yang dipercaya mempunyai kekuatan magis yang teramat besar, hingga dirumorkan bahwa siapapun yang memilikinya mampu mengendalikan dunia. Visi Ordo Ksatria Templar untuk menerapkan kontrol absolut ke seluruh dunia bertentangan keras dengan ambisi Ordo Assassin yang ingin membebaskan umat manusia dari segala bentuk pengekangan. Walau sebenarnya, kedua belah pihak menginginkan satu hal yang sama, yaitu mengakhiri konflik dan peperangan yang seolah menjadi toping wajib di tiap peradaban. Ironisnya, mereka sendirilah yang akhirnya menjadi pemantik kobaran api perselisihan itu. Konflik itu berlanjut hingga pada masa Ordo Assassin mencapai masa keterpurukannya, yakni pada saat menjelang abad ke-18. Dalam pembahasan kali ini, yang menjadi sorotan adalah Ordo Assassin Amerika Utara yang dipimpin oleh Achilles Davenport. Di bawah kepemimpinan Achilles, Ordo Assassin Amerika Utara tumbuh menjadi organisasi yang angkuh dan sembrono. Mereka tidak segan-segan untuk melibatkan atau bahkan melukai warga sipil untuk meraih tujuan mereka. Faktor utama yang menyebabkan semua hal itu adalah obsesi sang mentor atau Achilles itu sendiri yang terobsesi pada dendamnya terhadap Templar, membuatnya menghalalkan segala cara dalam usaha menumpas habis mereka. Obsesi sang mentor mencapai titik terparahnya saat usaha pencarian artefak Piece of Eden di salah satu isu tempel menyebabkan terjadinya tragedi gempa besar di Lisbon. Shay Cormac, karakter utama kita yang merasa bertanggung jawab akan hal itu, menentang keras rencana Achilles untuk tetap melanjutkan ekspedisi pencarian artefak mereka. Achilles yang sudah gelap mata dan setengah tidak percaya dengan perkataan Shay mengacuhkan peringatan dari anggotanya itu. Perkataan sang mentor yang menyebutkan bahwa korban jiwa di Lisbon merupakan sebuah harga yang sepadan untuk sebuah pengetahuan melunturkan kepercayaan Shay pada Ordo Assassin. Ia pun berusaha mencuri manuskrip yang menyebutkan di mana artefak selanjutnya berada. Sebagai usaha untuk menghentikan para assassin menyebabkan lebih banyak lagi tragedi seperti yang terjadi di Lisbon. Sayangnya, usahanya itu gagal. Dia ditembak hingga jatuh ke laut saat sedang berusaha melarikan diri. Shay berhasil selamat setelah ditolong oleh seorang Templar dan dibawa ke New York. Karena merasa ada kesamaan tujuan dengan para Templar yang sudah menolongnya, ia pun bergabung dengan mereka. Pertarungan dengan saudara dan saudarinya di Ordo Assassin dulu pun tidak terelakkan. Satu persatu, mereka tumbang di tangan Shay, hingga Shay akhirnya berhasil menghentikan Achilles dengan dibantu oleh seorang Grandmaster Templar yang bernama Haytham Kenway.
Saat sudah berhadapan langsung dengan artefak yang dimaksud, Achilles mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Shay merupakan sebuah kebenaran. Rasa bersalah inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab kekalahan Achilles. Selain dari darah Kenway yang mengalir dalam diri sang Grandmaster Templar. Sebelum berpisah, mereka membuat kesepakatan agar Achilles memperingatkan betapa berbahayanya artefak itu pada para assassin, sebagai ganti dari dibiarkannya ia untuk tetap hidup. Sebenarnya keadaan di mana Ordo Assassin mulai melenceng dari tujuan awal mereka bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Bahkan di seri paling awal dari franchise ini, Altair harus berhadapan dengan mentornya sendiri yang ingin menggunakan artefak Apple of Eden untuk kepuasannya pribadi. Di akhir hidupnya, Altair mengurung dirinya bersama artefak itu di ruang bawah tanah Kastil Mashaf. Ia percaya bahwa artefak Piece of Eden dapat meracuni pikiran orang yang sembarangan memegangnya. Oleh karena itulah, ia mengurung dirinya sendiri bersama artefak itu hingga ajal menjemputnya. Sedangkan untuk apa yang menimpa Achilles sendiri, sebagian besar disebabkan oleh dendamnya pribadi. Tidak sedikit penderitaan yang terjadi di sekitar Achilles disebabkan oleh para Templar. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk berperang melawan Ordo yang menjadi musuh bebuyutannya ini. Baginya, Ordo Assassin yang menjadi tempatnya bernaung selalu lebih unggul dari segi moral dari para Ordo Ksatria Templar. Saat Achilles kehilangan keluarganya karena sebuah penyakit misterius, ia kehilangan tujuan untuk tetap hidup. Yang tersisa darinya hanyalah kebencian terhadap Templar. Achilles menjadi amat terobsesi untuk menekan pengaruh Templar dari wilayah benua Amerika. Saat di sisi lain, Haytham sedang berada di masa primanya, membuat Templar menjadi organisasi yang sangat teratur dan mempunyai reputasi lumayan baik di masyarakat luas. Keberhasilan Ordo Ksatria Templar pada saat itu disebabkan oleh sang Grandmaster yang benar-benar meresapi ideologi yang mereka anut. Haytham memahami bahwa bagi Templar, manusia tidak bisa diberi kebebasan mutlak. Perdamaian hanya bisa dicapai saat kehidupan manusia saling bersinergi dengan keteraturan yang berkeadilan. Sayangnya, tidak semua orang memahami itu. Terlalu banyak konsep-konsep ideal yang berakhir saling bertabrakan. Menurut Haytham, di sanalah peran Templar sebagai tali pengikat yang membuat semuanya ada pada harmoni yang sama. Atau bisa dibilang, Templar menjadi hukum itu sendiri. Sedangkan Ordo Assassin Amerika Utara pada waktu itu gagal memahami bahwa bagian terpenting dari ideologi kebebasan mereka adalah kebebasan bagi rakyat sipil itu sendiri. Ketika mereka mengabaikan keselamatan rakyat sipil seperti di Lisbon dan rencana mereka meracuni kota New York dengan gas beracun, secara tidak sadar mereka telah mengkhianati sumpah mereka sendiri, yakni untuk menjaga kedamaian dari balik kegelapan. Bahkan bisa dibilang Shay yang berkhianat pada Ordo Assassin lebih memahami ideologi Ordo mereka daripada mentor mereka sendiri yaitu Achilles. Shay tidak sanggup menerima fakta bahwa saudara dan saudarinya rela membahayakan nyawa orang-orang tidak bersalah demi peperangan mereka dengan Templar. Sementara Templar itu sendiri belum pernah memperlihatkan daya rusak yang melebihi tragedi gempa besar di Lisbon. Setidaknya, belum ada sejauh yang Shay tahu. Achilles memang ada benarnya tentang bahaya besar dari jatuhnya artefak Piece of Eden ke tangan Templar. Tapi di sisi yang lain, Templar di bawah kepemimpinan Haytham tidak menunjukkan obsesi berlebihan pada artefak itu. Mereka justru sedang menancapkan tiang keorganisasian mereka secara realistis dan mengkaderkan anggota mereka menjadi sosok yang berpengaruh di tengah masyarakat. Ekspedisi akan artefak Piece of Eden belum menjadi prioritas mereka. Melihat fakta ini, kekhawatiran Achilles menjadi terdengar seperti paranoia belaka, di mana ia tidak mampu lagi membaca keadaan secara apa adanya. Ordo Assassin Amerika Utara juga telah jatuh pada fanatisme yang teramat parah. Mereka telah salah memahami moto mereka sendiri, yaitu Nothing is true, everything is permitted.
Pernyataan yang harusnya bermakna bahwa mereka rela mengorbankan hidup dan kebebasan mereka demi kebebasan sipil, justru malah dipakai untuk melegitimasi rencana ugal-ugalan mereka dalam memerangi Templar. Mereka merasa segala tindakan mereka merupakan sebuah kebenaran karena mereka ada di pihak yang dalam tanda kutip benar. Walau pada kenyataannya, yang mereka lakukan hanyalah berperang tanpa memperdulikan keselamatan orang banyak. Mereka lupa bahwa tiap orang dinilai dari perbuatannya. Ketika seseorang berbuat baik, maka ia akan dikenal sebagai orang baik. Begitupun sebaliknya, tidak peduli sebagus apapun narasi yang disajikan, bila hasil akhirnya adalah darah dan air mata, maka begitulah mereka akan dikenal. Beruntungnya, pihak Assassin dapat bangkit kembali setelah dipimpin oleh Connor Kenway, anak kandung dari sang Grandmaster Templar dengan salah seorang wanita dari suku Isu. Ia menjadi kesempatan kedua bagi Achilles untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Setelah beberapa lama menjadi murid Achilles, Connor berhasil menyatukan kembali Ordo Persaudaraan Assassin Amerika Utara dan menekan pengaruh Templar dengan menghabisi ayah kandungnya sendiri. Setelah menyadari bahwa walau bagaimanapun juga, mereka tidak akan pernah bersepakat dalam satu paham. Fanatisme memang merupakan penyakit berbahaya yang mengancam tiap orang yang menganut sebuah identitas komunal. Fanatisme terkadang membuat kita merasa telah berbuat sesuatu hanya dengan menjadi bagian dari suatu kelompok tanpa sepenuhnya memahami semangat yang dibawa oleh kelompok itu. Oleh karena itulah, evaluasi diri menjadi penting, terutama saat kita merasa menjadi pembawa dalam tanda kutip panji kebenaran. Tanyakan pada diri kita pribadi, apakah kita sedang memperjuangkan kebenaran atau melayani ego kita dengan bertamengkan kebenaran. Sekian untuk video kita kali ini. Silahkan subscribe jika berminat. Kita jumpa lagi di lain waktu. See ya.